Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Rahmat Munazil SPDI. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri Jumapolo Karanganyar, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah. NIM 223212852. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SMA Negeri Jumapolo Karanganyar, Jawa Tengah. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10.2 dengan materi kejujuran sebagai cermin kepribadian. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat semuanya pada pagi hari ini, dan kalian harus wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kelas ini dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Silahkan bagi ketua kelas untuk memimpin. Firman duduk, sabran, doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa bersama-sama. Semoga dengan doa tersebut pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk selanjutnya sudah dibaca surat Al-Maidah ayat 8. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan maju ke depan yang memimpin. Silahkan. Hiduplah Indonesia Raya tertua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
Ya, tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kita selalu jiwa nasionalisme kita selalu tumbuh dalam jiwa kita. Ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Iya ya. Pagi Adia Lutfi Ramadan hadir. Rahmat Farel, Anggita Wardiani, Asika Arinita, Dani Nur Aini, Diki Primarta, Ermawati, Winda Nur Yasmin. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Semuanya masuk pada pagi hari ini. Semoga ini berlanjut pada hari-hari berikutnya ya. Tidak ada yang bolos. Kalau sakit itu kan halangan. Ya, cukup dulu. Ya, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang masalah iman kepada malaikat. Ya, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ini sangat berkaitan sekali dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang kejujuran. Ya. Karena apa? Karena setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita kerjakan itu selalu diawasi oleh makhluk Allah yang bernama malaikat. Jadi malaikat itu selalu mengawasi tiap tingkah laku kita, tiap gerak diri kita. Nah, masih ingatkah kalian tentang tugas-tugas malaikat? Masih ingat ya? Masih. Tugasnya malaikat Raqib dan Atid. Yaitu mencatat amal baik dan buruk. Mencatat amal baik dan buruk. Ya, sangat luar biasa itu. Nah, sekarang apa saja perbuatan yang sering dilakukan sebagai perbuatan tidak jujur, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat? Apa? Pertama, tindakan tidak jujur di lingkungan keluarga yaitu tidak meminta izin kepada orang tua ketika bepergian. Yang kedua, di lingkungan sekolah yaitu mengatakan alasan yang tidak benar pada guru ketika telat masuk kelas. Yang ketiga, di masyarakat yaitu tidak jujur dalam transaksi jual beli. Ya, terima kasih atas jawabannya. Itu tadi tindakan tidak jujur yang ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain. Ya, sekarang akan saya tunjukkan sebuah video ya yang berhubungan dengan kejujuran. Amati dulu video berikut ini untuk acuan. Tadi apa yang kalian dapatkan dari penayangan video tadi atau tanggapan kalian tentang video yang sudah saya tayangkan, apa saja yang kalian dapatkan? Berita tersebut berisi tentang berita kasus koruptor, Pak. Ya, tanggapanmu bagaimana tentang kasus korupsi tersebut? Seharusnya sebagai seorang pemimpin harus bisa jujur dan mengemban amanah dari rakyatnya, bukan malah mengambil hak rakyat dengan cara korupsi. Korupsi itu awalnya adalah perilaku tidak terpuji atau tidak jujur ya, tidak jujur atau suatu kebohongan, melakukan suatu kebohongan kepada rakyat. Pada pagi hari ini secara garis besarnya adalah membahas tentang perilaku jujur dalam kehidupan kita. Nah, ini contohnya semua. Oke, saya terangkan dulu tentang apa itu perilaku jujur. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada bab ini adalah yang pertama, meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama, kemudian menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, terus menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Itu kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Tujuannya yang pertama adalah mempertahankan keyakinan bahwa jujur adalah ajaran pokok agama.
kemudian menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, terus menganalisis makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan Quran surat At-Taubah ayat 119. Kemudian menelaah manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kalian diharapkan bisa mengintegrasikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Itulah materi yang harus kita capai pada pembelajaran pada hari ini. Oke, selanjutnya jujur itu apa? Nah, dalam bahasa Arab kata jujur semakna dengan kata as-sidqu atau sidik, yang berarti apa? Nah, nyata atau perkataan. Lawan dari kata jujur ini apa? Dusta. Dusta dalam bahasa Arab adalah al-kadzib. Secara istilah jujur atau as-sidqu ini Widya, coba dibaca Widya. Secara istilah jujur atau as-sidqu bermakna 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. 2. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. 3. Ketegasan dan kemantapan hati. 4. Sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Nah, dalilnya atau dalil kejujuran itu juga sudah disebutkan dalam surat apa tadi? Surat Al-Maidah ayat 8. Dampak kebaikan berlaku jujur di antaranya apa saja? Yang pertama apa? Kemudian yang kedua, suasana yang kondusif, aman, sejahtera, dan terhindar dari bencana. nah demikian tadi pembahasan tentang kejujuran. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu untuk menganalisis video yang tadi sudah saya tayangkan, kemudian nanti dituliskan pada LKPD. Nah, untuk menyusun kelompok kita berhitung sampai 4 ya. Nah, silahkan berhitung sampai 4 dari ini ya. Silahkan berhitung. 2, Ya, sudah berhitung sampai 4 kan tadi? Nah, sekarang silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Yang satu berkumpul dengan satu ya. Ayo silakan. Ya, silakan berkumpul ke kelompok. Oke, sekarang perhatikan video yang ada di depan ini ya. Saya bagikan LKPD-nya. Ini yang pasti ya. Oke, sekarang kalian baca tugas yang ada di LKPD itu, kemudian kalian kerjakan. Ya, jika ada pertanyaan dipertanyakan jika ada kesulitan ya. Jika ada kesulitan, silakan dibacakan. Ya, silakan dibacakan. Ya. Kita yang pertama ini. Sini, nah, ini dulu. Oh. Ini silakan. Silakan ditulis. Tulis saya. Tulisan saya ditulis. Ada kegiatan. Ya, ada kegiatan. Aku kan
Ya, kalau ada kesulitan silahkan dipertanyakan. Ya, sudah selesai semua ya? Diskusinya. Silakan dipresentasikan salah satu maju ke depan atau kelompok satu. Ya, silakan maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Bupati Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur Abdul Ghafur Mas'ud ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan ini terjadi setelah Abdul Ghafur Mas'ud terkena OTT KPK pada Rabu. 2. Seharusnya sebagai seorang pemimpin harus bisa jujur dan mengemban amanah dari rakyatnya, bukan malah mengambil hak rakyat dengan cara korupsi. 3. Ada beberapa teori penyebab terjadinya korupsi yang pada intinya terbagi atas faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan penyebab orang melakukan korupsi atas dorongan, tekanan luar atau lingkungan. Faktor internal penyebab korupsi datangnya dari diri pribadi atau individu. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Solusi: ada 9 nilai anti korupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, bekerja, maupun bersosialisasi dalam masyarakat. Kesembilan nilai anti korupsi dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu inti, jujur, disiplin, dan tanggung jawab, yang dapat menumbuhkan sikap adil, berani, dan peduli, sehingga mampu menciptakan etos kerja keras, mandiri, dan sederhana. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan atau kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Ada yang menanyakan apa hubungan korupsi dengan ketidakjujuran? Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak gelap, dan tulus ikhlas. Seorang yang bilang kejujuran biasanya tidak akan pernah korupsi, karena tahu sebenarnya tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Orang dengan Tadi jawaban dari kelompok 1. Ngapain kok? Ya, sekarang ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mana? Ya, selanjutnya kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil dari analisisnya. Ayo, silakan maju ke depan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis video yang telah dipaparkan. Satu, artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, cukup. Silakan untuk pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Coba artikan surat At-Taubah ayat 119. Arti dari surat At-Taubah ayat 119 adalah artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya, sudah cukup ya. Harus semua ya. Oke, sekarang ditutup presentasinya. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu untuk menganalisis kasus ya yang berupa tindakan kebohongan atau ketidakjujuran. Nah, kesimpulannya, jadi dampak kebaikan berlaku jujur diantaranya adalah dapat meningkatkan kualitas takwa. Jadi kalau kita ini melakukan suatu kejujuran, maka dapat meningkatkan ketakwaan dan kemudian bisa menciptakan suasana yang aman, sejahtera, terhindar dari bencana. Kemudian akan memperoleh ketentraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua ya tentang kejujuran. Sudah. Nah, sekarang saya kasih satu soal. Silakan nanti dijawab ya. Ada satu. Coba perhatikan yang Khadijah adalah seorang wanita muslim. Muslimah. Sebagai seorang wanita, beliau di samping sebagai rumah tangga juga sebagai wanita karir yang bekerja keluar rumah untuk membantu perekonomian dari wanita di atas. Bagaimana ciri-ciri berperilaku yang jujur? Satu, ciri-ciri berperilaku yang jujur. A. Menimbang atau mengatakan yang benar. B. menepati janji. C. berkata yang benar. Nah, berarti kalian sudah memahami ya tentang perilaku jujur ya. Mungkin ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Sudah paham semuanya ya? Untuk materi selanjutnya, sumber hukum Islam ya. Kalian baca dulu di rumah, kemudian minggu depan kita akan membahasnya bersama-sama di kelas ini. Oke, saya kira itu cukup. Kita tutup pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin salah satu untuk berdoa. Kita duduk siap gerak. Berdoa mulai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.